Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, sebelum saya ingin presentasikan sebuah PPT saya yang berjudul modal perusahaan, alangkah baiknya saya ingin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Khairul Atlani, MPM S1 D0 08058. Saya kuliah di jurusan Agrobisnis angkatan 2018 di Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Untuk itu, marilah kawan-kawan kita menyaksikan bersama-sama tentang modal perusahaan. Yang pertama kali adalah modal perusahaan, di mana semua orang memerlukan sebuah modal, apalagi sebuah perusahaan. Marilah kita kawan-kawan menyaksikan sebuah modal perusahaan itu tentang pengertiannya, yang dimana menurut para ahli yang pertama adalah menurut Bambang Rianto menyatakan modal perusahaan adalah modal hasil produksi yang digunakan kembali untuk memproduksi lebih lanjut dalam perkembangan. Kemudian modal tersebut ditekankan pada nilai, daya beli, ataupun kekuasaan menggunakan yang ada dalam barang-barang modal tersebut. Yang kedua, menurut Dr. Mukjizat menyatakan bahwa modal adalah semua hal yang dimiliki oleh perusahaan, meliputi uang tunai, kredit, hak membuat, serta menjual sesuatu berupa paten ataupun mesin-mesin dan properti. Selanjutnya, menurut Munawir menyatakan bahwa modal adalah kekayaan perusahaan yang bisa berasal dari internal maupun eksternal, termasuk juga kekayaan yang dihasilkan dari proses produksi sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, modal menurut Warren, Rip, and Philip menyatakan bahwa jumlah total dari dua sumber utama ekuitas saham, yaitu modal disetor dan laba ditahan. Untuk itu, slide pertama adalah modal perusahaan. Modal perusahaan terbagi dua. Yang pertama adalah modal asing ataupun utang. Yang kedua adalah modal sendiri. Modal asing ataupun hutang adalah menurut Ianto tahun 2001 menyatakan modal tersebut berasal dari luar perusahaan yang sifatnya hanya sementara di dalam perusahaan tersebut. Modal tersebut merupakan hutang yang ada pada saat harus dibayar kembali. Yang kedua adalah modal sendiri. Menurut Ianto juga tahun 2001 menyatakan bahwa modal tersebut berasal dari pemilik perusahaan dan juga tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas. Dengan kata lain, modal sendiri merupakan modal yang dihasilkan dalam bentuk perusahaan ataupun keuntungan yang dihasilkan dalam perusahaan. Nah, dimana tadi kan saya sudah menjelaskan dengan pembagian hutang jangka pendek, dimana yang pertama yaitu di dalam hutang jangka pendek ada pembagiannya juga. Yang pertama yaitu pinjaman rekening koran. Pinjaman rekening koran adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah untuk kepentingan berputarannya usaha, di mana debitur berhak melakukan penarikan dana melalui rekening koran sampai batas plafon pinjaman yang disetujui setiap waktu dalam jangka waktu pinjaman selama 1 tahun. Yang kedua adalah kredit dari penjual. Kredit dari penjual adalah kredit yang diberikan oleh penjual pada pembeli. Biasanya kredit ini banyak di pasar, grosir, dan contoh transaksi antara supplier dengan distributor ataupun pengecer. Dan yang ketiga adalah kredit dari pembeli. Kredit dari pembeli adalah jenis pembayaran sudah dilakukan penjual tapi barangnya diterima belakangan ini ataupun beli dengan uang muka, misalnya seperti read cloud L per se. Dan yang terakhir adalah kredit dari wesel. Kredit dari wesel adalah surat pengakuan hutang antara kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat tertentu. Next. Slide berikutnya adalah yaitu hutang jangka menengah. Tadi saya sudah menjelaskan hutang jangka menengah itu apa dan pembagiannya terbagi dua. Yang pertama yaitu term loan, menyatakan bahwa salah satu jenis kredit yang satu ini sistem penggunaannya ataupun pemakaiannya kredit yang fleksibel, artinya nasabah bisa bebas menggunakan uang kredit untuk menggunakan apa saja dan bank tidak mau tahu tentang hal itu. Dan yang kedua adalah leasing, menyatakan bahwa persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik aktiva ataupun lessor menginginkan pihak lain ataupun lessee
untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu, dan hak atas aktiva tetap pada lessor. Slide berikutnya, hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang terbagi dua. Yang pertama itu pinjaman obligasi dan pinjaman hipotek. Apa sih pinjaman obligasi tersebut? Pinjaman obligasi tersebut adalah menyatakan bentuk hutang jangka panjang secara tertulis dalam kontrak surat obligasi yang dilakukan oleh pihak berhutang yang wajib membayar hutangnya disertai bunga penerbit obligasi, dan pihak yang menerima pembayaran ataupun hutang yang dimilikinya beserta bunga ataupun pemegang obligasi yang pada umumnya tanpa menjaminkan suatu aktiva. Obligasi biasanya di luar pasar obligasi dan memiliki harga pasar yang dapat berubah setiap saat. Yang kedua adalah pinjaman hipotek. Pinjaman hipotek ataupun disebut juga dengan mortgage menyatakan bahwa kreditur diberikan hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak agar bila debitur tidak memenuhi kewajiban barang itu dapat dijual dan hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk menutup tagihannya. Selanjutnya yaitu modal sendiri. Modal sendiri terbagi, yang pertama adalah modal saham. Modal saham adalah bukti tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Next, selanjutnya di dalam modal saham terbagi dua. Yang pertama yaitu saham biasa. Apa sih saham biasa itu? Saham biasa adalah saham yang pelunasannya dilakukan dalam urutan yang paling akhir dalam hal perusahaan dikualifikasi, sehingga risikonya adalah yang paling besar. Karena risikonya paling besar, biasanya jika usaha perusahaan berjalan dengan baik, maka dividen saham bisa akan lebih besar daripada saham prioritas. Yang kedua adalah saham prioritas. Saham prioritas juga disebut juga dengan preferred stock, menyatakan bahwa saham yang mempunyai beberapa kelebihan, biasanya kelebihan ini dihubungkan dengan membagikan dividen ataupun pembagian aktiva pada saat likuidasi. Kelebihan dalam hal tersebut pembagian dividen adalah bahwa dividen yang dibagi pertama kali harus dibagi untuk saham prioritas. Kalau ada kelebihan, baru dibagi kepada pemegang saham biasa. Selanjutnya, di dalam saham prioritas ada juga kelebihan saham prioritas. Yang pertama yaitu saham prioritas kumulatif dan tidak kumulatif. Yang kedua, saham prioritas partisipasi dan tidak partisipasi. Dan yang terakhir adalah saham prioritas aktiva dan dividen pada saat likuidasi. Selanjutnya, KPT yang dimana yaitu sumber modal. Semua orang membutuhkan sumber modal juga. Kita bertanya, di mana sumber tersebut didapatkan? Menurut Prianto tahun 2009 menyatakan bahwa sumber modal adalah sumber untuk memenuhi kebutuhan modal suatu perusahaan dalam membiayai kegiatan operasional, dapat diperoleh dengan mencari sumber pembiayaan tersebut. Adapun sumber modal yang terbagi dua. Yang pertama yaitu sumber eksternal ataupun internal sources, menyatakan bahwa modal yang dihasilkan dalam perusahaan sumber internal dapat berasal dari laba ditahan dan akumulasi penyusutan. Besarnya laba dimasukkan ke dalam cadangan ataupun ditahan tergantung besarnya laba yang diperoleh selama periode tertentu dan tergantung kepada kebijakan dividen perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu sumber modal dari eksternal ataupun disebut juga dengan internal sources, menyatakan bahwa sumber yang berasal dari luar perusahaan ataupun dana yang diperoleh dari para kreditur ataupun pemegang saham yang merupakan bagian dalam perusahaan. Baiklah, selanjutnya yaitu struktur kekayaan. Sebagaimana kita ketahui struktur kekayaan. Struktur kekayaan adalah ataupun disebut juga dengan financial struktur, menyatakan perbandingan baik di dalam artian absolut maupun relatif antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Kita contohkan, aktiva lancarnya sebesar 80, aktiva tetapnya sebesar 120. Maka kita sudah ketahui yaitu perbandingannya yaitu antara banding 8 dan 12. Yang kedua yaitu struktur finansial ataupun financial struktur, adalah perbandingan baik di dalam artian absolut maupun relatif antara total kewajiban dan modal sendiri. Dan yang terakhir adalah struktur modal ataupun kapital struktur, menyebabkan perbandingan antara kewajiban jangka panjang dengan jumlah modal sendiri. Next, selanjutnya yaitu modal kerja. Modal kerja yang juga dikenal sebagai modal kerja bersih ataupun NWC
menyatakan bahwa perbedaan antara aset lancar perusahaan seperti uang tunai, piutang ataupun tagihan pelanggan yang belum dibayar, dan persediaan bahan baku dan barang jadi, dan kewajiban saat ini seperti kewajiban akun hutang. Contohnya, untuk pembelian peralatan, membayar tenaga kerja, ataupun membayar hutang dagang. Modal kerja itu kita ketahui terbagi 3. Yang pertama itu konsep kuantitatif, yang kedua adalah konsep kualitatif, dan yang terakhir adalah konsep fungsional. Next, konsep kuantitatif adalah menggambarkan keseluruhan ataupun jumlah dari aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat dikembalikan ke bentuk semula dalam jangka waktu pendek. Konsep ini disebut juga dengan modal kerja bruto, gross working capital. Konsep kualitatif adalah merupakan selisih antara aktiva lancar di atas hutang lancar ataupun merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan tanpa menunggu likuiditas. Konsep ini disebut juga dengan modal kerja neto ataupun net working capital. Konsep fungsional adalah menitik beratkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan pendapatan income dari usaha pokok perusahaan, menghasilkan pendapatan pada periode akuantasi ataupun disebut juga dengan current income dan periode masa depan ataupun disebut juga dengan future income. Next, PPT selanjutnya yaitu ataupun PPT terakhir adalah pentingnya modal di dalam kerja. Pentingnya modal di dalam kerja yang pertama adalah melindungi perusahaan dari krisis karena turunnya nilai aktiva lancar. Yang kedua yaitu kemungkinan membayar hutang lancar tepat pada waktunya. Yang ketiga yaitu pelayanan terhadap para konsumen, dan yang terakhir adalah kesiapan perusahaan untuk beroperasi dengan lancar. Next, terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyaksikan PPT saya ataupun video saya pada kesempatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.